Assalamualaikum. Waalaikumsalam deh, silakan masuk. Permisi Ibu. Iya, dengan Ade Ulfa ya. Iya. Nah, jadi begini dek, karena kebetulan kakak ini cuma mahasiswa AMSP, jadi supaya kita lebih nyaman nih, kayak lebih akrabnya, kita pakai panggilan adik kakak saja ya. Iya Kak. Oke, nah begini, bagaimana nih kabarnya di Ulfa hari ini? Sebenarnya kurang baik sih Kak. Kurang baik. Nah, jadi kemarin itu kakak kan sempat merekap nama-nama siswa yang gagal di SNMPTN, dan kakak ingin rekap mereka mau lanjutnya kemana. Begitu, kakak mau taunya mereka karirnya itu nanti mau pilih jurusan yang mana. Dan pada saat merekap, kakak tidak sengaja lihat pesan kamu deh. Kamu berpesan di bawahnya kalau kamu menuliskan kamu takut gagal begitu. Apakah itu memang betul tulisannya Adek? Betul Kak, tulisan saya. Jadi kakak turut sedih atas tulisan kamu, dan karena itulah kakak memanggil kamu ke sini dek, untuk kakak bantu. Kakak bantu Dek Ulfa terlebih dahulu. Jadi karena kakak itu dapatnya info seperti itu, sebelum kakak itu memberikan intervensi terkait pilihan jurusan kamu nanti di perkuliahan, kakak ingin membantu kamu terlebih dahulu untuk keluar dari kecemasannya. Sebelum itu, apakah kamu memang ingin dibantu atau bagaimana deh? Mungkin bisa Kakak bantu saya keluar dari kecemasan saya ini. Oke, jadi kamu memang mau dibantu ya? Iya Kak. Nah, setelah berpikir dek, kakak itu mendapatkan intervensi yang sesuai, kakak akan melaksanakan konseling individu. Nah, di konseling individu ini kakak itu akan membantu Dek Ulfa menyelesaikan permasalahannya. Tapi yang akan menyelesaikannya itu bukan kakak, tapi kamu yang akan mencari penyelesaiannya. Kakak hanya akan membantu mengarahkan, seperti itu. Nah, sebelum itu dek, apakah kamu sudah pernah tidak melaksanakan konseling individu selama bersekolah di sini? Sebelumnya belum pernah sih Kak. Belum pernah. Kalau Iya. mendengar? Kalau dengar pernah dengar konseling, cuman untuk tahu apa itu konseling tidak Kak. Belum. Jadi tadi sudah kakak beritahukan sudah paham. Paham Kak. Nah, jadi karena kakak ini hanya seorang mahasiswa yang akan membantu kamu, fasilitator, kakak ini akan menjadi guru BK-nya kamu, dan kamu yang akan menjadi apa ya istilahnya, konselingnya atau peserta didiknya begitu. Nah, di dalam konseling itu dek, ada beberapa asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi sebelum itu kakak mau tanya, kamu datang ke sini itu ada rasa takut tidak? Kakak bocorkan. Pasti kalau rasa takut jelas ada Kak, karena takutnya kalau saya cerita ke kakak ini nanti bakalan bocor keluar Kak. Nah, jadi Dek Ulfa tidak usah takut. Ketakutannya Dek Ulfa itu hanyalah ketakutan belaka, dan di dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu merupakan asas yang mana kakak akan menjaga seluruh apapun yang kamu ceritakan, dan timbal baliknya kamu juga harus rahasiakan apa yang kakak beritahukan. Dan nanti untuk proses intervensi ini, hasilnya itu akan kakak limpahkan kepada guru BK. Jadi hanya guru BK yang akan tahu hasilnya ketika kamu berkenan. Kamu berkenan tidak kalau guru BK tahu? Berkenan Kak, kalau misal cuman guru BK aja yang kakak kasih tahu. Oke. Nah, itu asas pertama. Untuk asas yang kedua itu asas keterbukaan, dimana kakak harap kamu itu betul-betul terbuka untuk menyampaikan semua keresahan atau kecemasan kamu terkait permasalahan kamu, dan kakak harap kamu 100% itu fokus pada proses konseling kita, dan jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Iya Kak. Nah, dan yang ketiga itu asas kesukarelaan. Setelah kakak panggil ke sini, bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu merasa tertekan atau bersukarela datang? Enggak juga, enggak tertekan. Tidak tertekan. Jadi memang apa ya? Juga tidak istilahnya mau saja ikut datang ke sini.
secara sukarela tanpa paksaan. Iya kak. Nah, nah karena setelah menjelaskan tadi 3 asas, sekiranya di Ulfa sudah paham. Nah, kakak ingin juga menyampaikan di dalam konseling itu waktu paling minimalnya itu sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi selama itu di Ulfa bebas menceritakan semuanya, bebas menyampaikan apapun yang di Ulfa rasakan, yang di Ulfa cemaskan, dan kakak akan membantu di Ulfa sebisanya kakak. Jadi siap untuk melaksanakan konseling selama 45 menit? Siap kak. Siap. Nah, sebelum itu kakak karena kita sama-sama beragama Islam nih Dek, kita memulai semua kegiatan kita ini dengan istilahnya dengan Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita, agama Islam, dan kakak akan pimpin. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, di dalam konseling ini kenyamanan konselingnya itu yang 100% kakak tanamkan. Nah, kamu maunya konselingnya dalam posisi duduk seperti ini atau mau berpindah kemana? Mungkin begini nih kak, nyaman nih. Nyaman seperti ini? Iya. Oke, baik, karena nyaman mungkin kita langsung saja memulai. Sekali lagi, apakah kamu siap? Insya Allah siap kak. Oke, insya Allah siap ya. Iya. Nah, kakak ingin kamu coba ceritakan nih, kira-kira kecemasan apa yang kamu alami sesaat sebelum kamu mempersiapkan ujian SBMPTN. Jadi kak, sebelumnya mau cerita kalau misal kayak agak cemas kak ini menghadapi SB nanti, karena kan sudah SN terus gagal kak. Terus ini SB ini pasti kayak ujian itu. Iya. Ujian nih, takut kak ini saja SN ku jalani kayak ndak ujian, hanya rapor saja gagal kak, apalagi nanti kalau ujian nih. Terus juga kekhawatiranku yang kedua kak, saya dibilang kayak dari keluarga yang agak kurang mampu kak, KIP daftar kak KIP. Terus ini satu-satunya SB ini satu-satunya jalanku gratis buat daftar kuliah kak. Jadi kayak agak khawatir kak buat menghadapi SBI nantinya kak. Jadi penyebab dari permasalahan atau kecemasannya kamu itu karena kamu merasa ini kesempatan terakhirnya kamu begitu untuk bisa mencoba perkuliahan secara gratis. Iya kak, betul. Apalagi setahu kakak itu kalau mandiri adik ndak ada itu KIP. Iya kak. Jadi makanya kayak Deril ini kesempatan terakhirnya Ulfa begitu untuk bisa istilahnya untuk bisa belajar untuk bisa mencoba mendaftar masuk ke bangku perkuliahan secara gratis. Iya kak. Jadi kakak ingin tahu apakah kamu berekspektasi yang tinggi Dek terkait SBMPTN ini atau seperti apa sehingga bisa menyebabkan kamu bisa stres? Sebenarnya kak punya kak, betul kayak ekspektasi tinggi di SBI ini kayak karena ini satu-satunya jalanku untuk bisa masuk ke bangku perkuliahan. Terus kalau misal gagal kak di SBI ini ya otomatis nggak bakalan kuliah maka kak, karena ya ndak ada mikipku bisa aku pakai buat kuliah tuh kak. Iya. Jadi itu adalah faktor dari dalam dirinya di Ulfa adanya ekspektasi yang tinggi. Sebelum ekspektasi yang tinggi dari diri, adakah selain faktor kamu kurang mampu yang membuat kecemasan kamu ini lebih lagi? Kayak adakah faktor dari luar, dari orang tua misalnya? Kalau faktor dari luar kak ada, karena tadi kan sempat kutanya kak bilang saya ini dari keluarga tidak mampu kak. Terus kalau misal gagal kak di sini, takut kak juga tanya orang tuaku bilang mau kak daftar mandiri. Takutnya orang tuaku ini terbebani begitu kalau misal kuliah kak dengan biaya UKT yang lumayan mahal begitu kak. Jadi kakak paham karena kegagalan kamu di SNMPTN, kamu sekarang berpikir overthinking ya terhadap SBMPTN ini. Dan kakak ingin sampaikan sedikit Dek, setiap kegagalan itu pasti ada hikmahnya, dan di dalam agama kita juga, di dalam agama Islam itu ditekankan bahwasanya setiap kegagalan pastinya ada kemudahan.
dan itu pasti adanya. Mungkin sekarang karena De Ulfa dikasih kegagalan, bisa saja tidak sesuai pemikiran buruknya De Ulfa sekarang. Bisa saja nanti Allah itu memudahkan De Ulfa nanti di SBMPTN-nya begitu. Oh iya kak. Karena kan De Ulfa ini beragama Islam. Sepanjang cemas terhadap SBMPTN-nya, apakah ada usaha yang telah dilakukan? Kalau usaha pasti ada kak, belajar tentunya. Terus kemarin malam itu kak sempat kak sholat istihoroh kak, karena kayak saking takut tuh begitu gagal. Jadi minta kak sama Allah kalau misal mungkin memang bukan jalanku di SN kemarin, dikasih kak kesempatan buat apa sih, saya dikasih kak kesempatan buat apa nih, dapat ibang perkuliahan di jalan SBY ini kak. Jadi De Ulfa ini sudah istilahnya melakukan sholat istihoroh, berarti sudah ada usaha bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi De Ulfa sudah mulai menyerahkan, tapi berserah diri, di samping itu tetap berusaha dengan belajar. Ya kak. Nah, sampai sini itu sudah menunjukkan bahwa De Ulfa ini sudah berusaha begitu, sudah ada usahanya, sudah ada tawakalnya. Dan seperti yang kita ketahui di agama kita sendiri, Dek, Allah itu lebih senang kepada mereka yang berusaha mengubah diri sendiri terlebih dahulu dibanding berserah diri tapi kayak tidak ada usahanya begitu. Nah, itu sudah cukup bagus. De Ulfa sudah cukup berusaha, dan insya Allah pasti akan diberikan oleh Allah sebuah jalan dan kemudahan di setiap langkah dan usaha yang De Ulfa itu lakukan. Ya kak, amin. Islam juga Allah selalu menekankan bahwasanya hamba yang bertawakal itu adalah hamba yang akan diberi kemudahan. Karena namanya hidup, Dek, dinamika kehidupan itu ada yang namanya permasalahan. Tidak ada kehidupan yang lepas dari permasalahan. Supaya hidup kita istilahnya menyenangkan dalam sisi artian kayak ada apa ya istilahnya, kayak sesuatu yang lebih ekstrimnya begitu, yang tidak lempeng-lempeng, pastinya akan ada kegagalan, ada dinamika yang berjalan. Nah, disitulah ada namanya kegagalan, dan kegagalan itu merupakan salah satu cara yang diberikan oleh Tuhan atau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita agar kita selalu tetap berusaha. Coba Ulfa bayangkan kalau hidupnya itu lempeng-lempeng saja selama ini, pernah tidak di Ulfa itu akan istilahnya menyadari atau bertawakal kepada Allah? Kalau lempeng-lempeng pasti kayak ya bakalan santai-santai aja Iya. Kak. Kayak tidak ada usaha aku buat doa lagi lebih. Jadi kayak di Ulfa ya kayak ya bisa-bisa saja kan, kayak tidak ada usahanya untuk berdoa atau misalnya bertawakal begitu, tidak akan ada usaha-usaha seperti itu. Nah, makanya Tuhan itu, Allah itu memberikan cobaan kegagalan begitu kepada De Ulfa. Dari kegagalan itu jangan sampai De Ulfa ini cemas berlarut-larut dan istilahnya hanya berfokus pada kecemasannya dan tidak fokus lagi kepada belajarnya untuk SBMPTN ya. Iya Kak. Selama ini belajar SBMPTN-nya masih rutin? Untuk belajar sebelumnya rutin Kak, cuman karena kayak kecemasan itu agak berkurang nih gitu. Nah, di Quran surah Al-Insyirah ayat 6 Allah berfirman yang artinya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, yang mana pastinya itu akan ada beragam kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah De Ulfa itu diberikan kegagalan yang cukup besar. Dan De Ulfa juga bisa nih kayak melihat titik balik dari cerita-cerita Nabi di zaman dahulu kala. Contohnya saja Nabi Ibrahim yang kayak dia itu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah berusaha bagaimana caranya untuk anaknya kan masalahnya yang akan disembelih pada saat itu. Dia berusaha berdoa, bertawakal karena dia sangat menyayangi anaknya. Dia itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Jadi setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan yang diberikan kepada hamba-hamba yang memang berdoa dan bertawakal. Jadi Kak,
seharusnya itu kita hadapi kegagalan dengan usaha begitu, karena gagal itu bukan sesuatu hal yang kayak bukan akhir dari segalanya begitu. Betul sekali Deulfa, gagal itu bukan merupakan akhir dari segalanya. Karena coba Deulfa menilik kehidupannya dulu-dulu, kayak pasti penuh dengan kegagalan, tetapi Deulfa bisa-bisa tuh menyelesaikannya sampai sekarang. Jadi seperti itu, setiap ada masalah pastinya itu Allah sudah memilih hambanya yang memang mampu untuk menyelesaikannya. Jadi Allah itu juga berfirman bahwasanya setiap kegagalan itu atau setiap masalah itu ada jalannya, dan bagi setiap hamba yang memiliki masalah itu pasti disesuaikan dengan kemampuannya, karena tidak akan ada hamba yang diberikan masalah di luar dari batas kemampuannya. Dan itu juga mungkin merupakan suatu pertanda bagi Deulfa. Nah, selama ini Deulfa kalau ada masalah biasanya kenapa? Biasanya Kak, kalau misal ada masalahku yang kayak apa yang awalnya mungkin kalau sudah Kak sholat langsung Kak berdoa, biasa merasa Kak kayak ini udah maka berdoa setiap aku sudah sholat, terus kayak ini Allah tidak ada dengar di doaku begitu. Sering Kak berpikir begitu setiap ada masalahku, apalagi masalahku yang sekarang Kak. Jadi itu mungkin saja merupakan suatu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala kepada Deulfa supaya itu lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan cobaan kepada hambanya, berarti Allah Subhanahu wa taala itu merindukan suara-suara hati dari hambanya. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu masih peduli atau masih mempedulikan Deulfa. Bayangkan ketika Deulfa itu tidak diberikan permasalahan, misalnya tidak diberikan permasalahan, hidupnya lancar jaya, sukses, makmur, tapi Deulfa tidak pernah berdoa, itu otomatis Allah itu sudah tidak ingin mendengar suaranya Deulfa lagi. Jadi masalah itu merupakan suatu istilahnya kayak penyambung kepada kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita, Dek. Oh iya Kak. Selama ini kalau Deulfa berdoa seperti yang dikatakan itu biasanya berdoanya kapan saja? Biasanya Kak, kalau sebelum ada masalah ya setiap sudah sholat berdoa. Tapi kalau misal dapat masalah Kak, kayak tiba-tiba kayak kayak agak malas mau buat doa begitu. Kayak biasa aku tinggalin mungkin 2 atau 3 kali dalam setiap sholatku, ya aku tinggalin doaku Kak, langsung Kak berdiri saja nih. Itu juga merupakan suatu suatu hal dimana Deulfa ini harusnya lebih bertawakal lagi, bukannya malah meninggalkan. Semakin diberikan cobaan, semakin Deulfa itu menggencarkan doanya, karena doa itu merupakan suatu istilahnya kayak penyambung antara Deulfa dengan Tuhannya. Kira-kira nih Deulfa, atas kecemasan yang Deulfa alami, apa sih usaha-usaha Deulfa yang berkaitan misalnya dengan nilai-nilai keagamaan yang bisa Deulfa lakukan? Jadi usaha yang mungkin harus kulakukan Kak nantinya kayak untuk hadapi kecemasanku ini ya paling perbanyak berdoa pertama Kak. Kayak aku tambah-tambah doaku yang sebelumnya mungkin kayak sudah sholat yang kayak 5 waktu, bisa mungkin kalau malamnya kalau misal terbangun ke tengah malam atau mungkin ada hari dimana kayak ku jadwalkan untuk sholat tahajud begitu. Jadi kayak tambah-tambah doaku buat hilangkan kecemasan, bukan cuman karena ya menghilangkan kecemasan, tapi supaya juga lebih dekat Kak sama Allah Subhanahu wa taala Kak. Ya begitu. Kalau misalnya Deulfa biasanya kayak sholat tahajud atau biasanya sholat istikharah itu ada perasaan tentram enggak di hatinya? Sangat tentram Kak, kalau misal apalagi kayak yang waktu itu sempat ku bilang sudah Kak sholat istikharah yang pas kayak merasa cemas sekali Kak buat hadapi SB ku, kayak tenang sekali Kak sudah sholat istikharah, setidaknya kayak ada perasaan lega begitu setelah ku sholat Kak. Jadi itu merupakan salah satu usaha yang bisa sekiranya Deulfa coba lagi, walaupun nantinya Deulfa ini pertama-tamanya itu beribadah karena memang ingin lulus SB-nya, tapi usahakan itu niatnya memang karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga nanti kalau misalnya Deulfa selesai atau misalnya mendapatkan keinginannya ya tidak berhenti ibadahnya, tetap berjalan.
Jadi pembiasaan diri untuk selalu berserah diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kak. Dan juga deh ada yang namanya ikhlas. Ikhlas itu dalam berdoa ataupun dalam beribadah itu sangat diperlukan. Karena misalnya nih, kakak dulu kasih pertanyaan. Kalau misalnya ada teman kamu yang meminta bantuan ke kamu hanya karena kamu itu orang kaya misalnya, bagaimana perasaan kamu? Pasti agak kayak kecewa begitu, karena kayak tidak, ternyata ini orang berteman sama saya tidak tulus, Kak. Nah, seperti itu. Jadi coba kamu posisikan kamu orang yang misalnya Allahnya jadi kamu jadi teman kamu itu. Otomatis kalau misalnya Allah itu kamu tuh hanya meminta kepada Allah karena Allah itu maha kaya, maha memberi sesuatu, dan kamu hanya menginginkan sesuatu, otomatis ketika kamu mendapatkannya kan kamu kabur. Bagaimana kira-kira apabila Allah merasakan hal seperti itu, akan merasa kehilangan hambanya kan? Iya, Kak, pasti kayak Allah ini kayak kecewa sekali begitu kalau hambanya datang cuman kalau ada maunya saja. Begitu. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, sangat istilahnya sangat apa ya, kayak menerima siapapun hambanya, tapi yang ikhlas itulah yang sangat istilahnya manjur sekali apabila kita ikhlas dalam beribadah. Jadi Dek Ulfa, kakak sangat menyarankan untuk Dek Ulfa jangan menyerah, jangan cemas berlebihan. Nanti kalau misalnya Dek Ulfa cemas berlebihan, Dek Ulfa ulang dari yang pertama. Dan kakak menyarankan agar Dek Ulfa jangan menyerah, jangan cemas berlebihan. Nantinya kalau merasa cemas, mungkin Dek Ulfa bisa mengatakan astagfirullahalazim, atau misalnya ketika dalam perasaan berdiri Dek Ulfa cemas, boleh misalnya duduk baru beristighfar. Ketika dalam perasaan duduknya Dek Ulfa cemas, boleh berbaring lalu beristighfar. Apabila masih dalam keadaan tidak tenang atau cemas dalam keadaan berbaring, Dek Ulfa bisa mengambil air wudhu dan langsung sholat pada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan kecemasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman bahwa Dia tidak akan membiarkan setiap hambanya yang memang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi kalau memang Dek Ulfa ini menginginkan sesuatu dan bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala itu akan membantu Dek Ulfa, gitu istilahnya. Oh, jadi nanti Allah bakalan bantu kakak? Iya, betul. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membantu Dek Ulfa, akan membantu meringankan kecemasannya. Dan kakak di sini hanya sebagai apa ya, kayak penyambung lidah untuk membantu Dek Ulfa itu bisa beribadah dengan baik lagi. Dan kakak ingin mengingatkan Dek bahwasanya walaupun kita hidup di dunia, jangan terlalu terlalu mengejar hal-hal duniawi, karena setelah kita hidup itu ada namanya kematian, di mana kematian atau alam akhiratlah yang sebenarnya alam yang abadi. Alam kematian kita lah yang abadi. Jadi kakak ingin Dek Ulfa itu jangan terlalu cemas untuk hal-hal yang ada di dunia, karena pada ujungnya ya kita akan meninggal, dan semua hal yang ada di dunia ini, kecemasan semuanya itu akan hilang, tidak akan dibawa meninggal, istilahnya tidak akan dibawa mati kecemasan yang ada di dunia ini. Sehingga kakak sangat senang apabila Dek Ulfa itu tidak terlalu cemas menghadapi hal-hal yang seperti ini, walaupun sekiranya memang hal tersebut memang bisa mencemaskan karena Dek Ulfa sudah punya kegagalan sebelumnya dan mungkin takut. Tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala pasti Dek Ulfa bisa melewatinya. Terima kasih, amin, Kak. Jadi bagaimana Dek Ulfa perasaannya setelah tadi melakukan konseling individu bersama kakak? Dari skala 1 sampai 10, 10 paling baik di angka berapa? Jadi Kak, selama proses konseling kayak lumayan sih Kak, lega nih Kak. Karena sudah mungkin keluarkan nih juga perasaan-perasaan cemasku ke Kakak. Jadi kalau misal ditanya skalanya mungkin ada di 8,5. 8,5. Dan bagaimana nih nanti untuk mengurangi kecemasannya di Ulfa, bagaimana usaha yang akan dilakukan? Ya kayak tadi yang aku sebutkan Kak, yang pasti perbanyak berdoa pertama. Terus kalau bisa usahakan buat bangun sholat malam Kak, buat tambah-tambah juga doa aku, bukan cuma karena kecemasanku, tapi karena untuk memperbaiki juga hubunganku dengan Allah begitu Kak. Nah, kakak sangat senang karena Dek Ulfa sudah merumuskan usaha yang akan Dek Ulfa lakukan. Itu sangat merupakan hasil yang positif untuk konseling kita.
Untuk hari ini kakak rasa sudah cukup sekali karena Dek Ulfa sudah mulai sadar atas sudah sadar dan sudah merumuskan usahanya. Kakak sangat mengapresiasi atas apa yang Dek Ulfa katakan hari ini, sudah sudah menceritakan segalanya. Dan kakak harap Dek Ulfa tidak terlalu mencemaskan lagi mengenai SBMPTN-nya. Kamu belajar dengan giat, berdoa, bertawakal, beribadah dengan ikhlas. Insya Allah kamu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan untuk melihat perkembangannya nanti, kita akan melaksanakan pertemuan konseling kedua. Bagaimana, setuju? Setuju Kak. Jadi kita akan melaksanakan konselingnya itu di tempat yang sama dengan jam yang sama. Tapi mungkin kalau ada keterlambatan nanti kakak akan infokan lebih lanjut. Iya Kak. Nah, karena juga kita sudah hampir beberapa menit di sini, sudah mencukupkan waktu perjanjian kita di awal. Mari kita cukupkan kegiatan kita dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah karena telah atau masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini. Sampai saat ini bagaimana nih atau kira-kira apa kesimpulannya yang dapat Dek Ulfa ambil? Untuk kesimpulannya mungkin kayak sesudah aku melakukan konseling bersama kakak, kayak legami perasaanku juga pertama. Terus kurasa merasa kak juga kayak berkurang nih kecemasanku begitu. Terus untuk kesimpulan yang kudapatkan kesimpulan yang kudapat kayak kegagalan yang kudapat sebelumnya itu bukan akhir dari segalanya begitu. Bisa kak coba buat lebih memperdalam ibadahku, terus memperbanyak juga doaku, bukan karena menghilangkan kecemasan tapi juga untuk kayak memperbaiki hubunganku sama Allah Subhanahu Wa Taala kak. Nah, betul sekali, Dek Ulfa sudah mampu merumuskan kesimpulannya. Kakak sangat senang dan sudah sesuai sama janji kita tadi. Mohon untuk datangnya Dek, kita akan melihat perkembangannya bagaimana. Dan untuk skala kecemasan saat ini, skala kecemasannya itu berapa? Dari yang sebelumnya tadi hampir 9 ke 10. Iya. Mungkin sekarang 5 nih kak. 5 berarti 5. Sudah agak turun ya, hampir setengahnya turun. Iya. Dan pekan depan kita akan kembali evaluasi. Bersamaan dengan itu kakak juga akan memberikan layanan karir nanti di kelasnya untuk pemilihan jurusan. Jadi mohon untuk datangnya di Ulfa. Iya kak. Nah, karena kegiatan kita sudah cukup, mari kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa Dek. Oke, baik. Sekian, terima kasih sudah ikut dan turut berpartisipasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Iya.